Halo guys, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya di video ini. Nama saya Farid Zakaria, saya mahasiswa Tadris Bahasa Inggris di UIN Gusdur Pekalongan. Dan saya saat ini telah menginjak semester 6, ya semester 6. Dan saat ini pun saya sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Ya, jadi di selain waktu-waktu ini saya mungkin bisa sedikit berbagi pengalaman saya mulai video ini. Pengalaman saya ketika saya eh, kuliah sambil bekerja. Lebih tepatnya saya bekerja, kerjanya itu ngajar, jadi guru bahasa Inggris di salah satu sekolah yang ada di dekat rumah saya. Rumah saya itu di daerah Talun ya, barangkali mungkin ada teman-teman yang tahu daerah situ. Ya, ngomongin soal kuliah sambil bekerja itu tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena ada banyak sekali tekanan mental, entah itu dari pekerjaan, entah itu dari masalah dari rumah ataupun ketika kuliah gitu ya. Ketika kuliah pun mungkin banyak teman-teman saya yang merasakan terbebani secara fisik maupun mental. Dan saya pun awal ketika saya eh, bekerja sambil kuliah, ketika minggu-minggu awal dan bulan-bulan awal, itu saya merasa bahwa saya telah mengambil langkah yang salah ketika saya memutuskan kuliah sambil bekerja. Saya benar-benar merasa kayak ini kok kayaknya ini tidak tepat ini. Saya terlalu kecepatan gitu. Ya, tapi mau bagaimana lagi, hal itu pun juga merupakan sebuah kesempatan yang bagus bagi saya ya. Terutama saya memang karena kuliah di bidang pendidikan ya, tadris bahasa Inggris. Jadi ada hal-hal baik yang saya temukan juga ketimbang hal buruknya. Intinya lebih banyak hal-hal baik. Nah, yang menjadi permasalahan ketika bekerja sambil kuliah itu paling susah itu menjaga mood kita atau menjaga perasaan kita ya, kayak gitu. eh Kalau saya sih terkait menjaga hal tersebut, saya memiliki cara-cara tersendiri. Ya, ini caranya itu seperti ini. Ketika saya memiliki sebuah masalah, masalah tersebut tidak saya bawa kemana-mana, tapi saya letakkan masalah tersebut. Katakanlah seperti ini. Mungkin kita bisa asumsikan benda ini sebagai masalah, ya entah ini botol apa. Ini sebagai masalah, dan ketika saya membawa botol ini kemana-mana, itu tentu sebuah bisa menjadi benda yang eh, menyusahkan walaupun ini bentuknya kecil. Tapi ketika benda ini saya letakkan, saya taruh ini masalah saya ketika saya pergi kemana-mana pun enjoy aja kayak gitu. Jadi cara yang paling utama ketika kamu pengen menjaga moodmu agar tetap terjaga, agar kerjamu maksimal, agar kuliahmu maksimal, karena kuliah sambil bekerja itu berat banget ya. Ya, jadi intinya itu, eh, ketika punya masalah tersebut dipisahkan, jangan dicampurkan dengan hal yang lain gitu ya. Ya, tapi tetap masalah tersebut juga harus diselesaikan waktu-waktu gitu ya. Ya, ngomong apa sih. Dan berhubung saya ini seorang mahasiswa ya, mahasiswa semester akhir, semester 6. Jadi untuk waktu luang ketika saya membagi waktu ketika kuliah dan bekerja itu eh, sudah agak longgar gitu ya, nggak terlalu ketat-ketat banget jadwal waktunya. Cuman dalam beberapa waktu memang rasanya semuanya seperti tabrakan tuh, banyak banyak jadwal, banyak acara yang beberapa yang harus saya tinggal gitu, walaupun itu mungkin kesannya seperti acara wajib. Untuk saya sendiri ketika saya bekerja, saya membagi waktu menjadi dua dalam satu hari. Jadi seperti ini, saya mulai berangkat kerja jam 7.15, saya mulai bekerja jam 7.15, dan itu pun ya harusnya 7.15 itu juga seringkali saya juga ada jadwal kuliah. Jadi saya mengambil cara
sistem jadwal kuliah saya itu acak, jadi nggak satu paket. Kalau di jurusan saya, jurusan bahasa Inggris, teman-teman itu kan biasanya mata kuliah itu sudah paketan. Kalau semisal kamu ambil kelas A, itu berarti kelas A semua mata kuliahnya. Kalau kamu ambil kelas B semua, kelas C semua. Tapi kalau saya kalau ambil seperti itu udah bisa, karena jam 7.15 dan itu setiap hari ya, 7.15 selalu berangkatnya. Seringkali saya ada jadwal tabrakan, saya seringkali ditempatkan atau dikasih jadwal mengajar itu di jam tersebut. Jadi cara saya itu, saya mengambil mata kuliah secara acak gitu. Walaupun saya ambil kelas A, saya juga di jam lain saya bisa mengambil kelas C, kelas B, tapi itu dengan persetujuan dulu dengan pihak akademik kampus mungkin ya. Pihak akademik atau kaprodi ya? Bukan kaprodi ya, Mar. Kalau yang ngurus jadwal itu apa di kampus biasanya? Sekjur ya. Oh ya, ya sama sekjur ya. Sekjur sama dosen apa? Dosen pengampu ya. Dan dosen terkait ya. Seperti itu. Dan itu pun juga ada banyak sekali cerita yang kurang mengenakan ya, karena kuliah sambil bekerja itu bukanlah hal yang wajar, apalagi kerja itu ngajar itu ya. Ya, itu bagaimana cara saya menjaga mood saya, bagaimana cara saya membagi waktu. Itu kalau jam saya itu jam 7.15 sampai 11 siang, itu saya gunakan jam efektif untuk berada di sekolah, ketika saya bekerja mengajar gitu. Dari jam 7 sampai jam 11 itu ya waktu yang cukup panjang. Dan pada hari-hari seperti contohnya hari Kamis itu saya memiliki jadwal yang sangat padat sekali. Jadi dari jam 7 sampai jam 11 siang itu saya jadwalnya full tanpa jeda hanya untuk istirahat saja. Ya, jadi ketika saya masuk kelas 7 di jam 7.15, nanti jam 8.15 saya pindah ke kelas lain gitu. Dan berhubung di situ juga saya hanya satu-satunya guru bahasa Inggris di situ. Jadi agak berat memang dalam pembagian waktu. Dan ketika waktu sudah memasuki jam 1 siang, itu saya harus cepat-cepat segera ke kampus gitu ya. Ya walaupun jarak dari sekolah ke kampus itu bertolak belakang gitu ya. Bertolak belakang itu maksudnya posisi kampus itu letaknya itu di sebelah barat gitu ya. Kalau posisi tempat saya bekerja itu di timur. Jadi dari waktu yang saya gunakan ketika saya mobilitas dari tempat kerja ke tempat kuliah itu kurang lebih sampai 1 jam. Dan itu saya lakukan selama 1 minggu, hampir 1 minggu. Dan jam kuliah saya pun itu dari hari Senin sampai hari Jumat gitu. Itu terus menerus pembagiannya seperti itu. Dan ini pun juga memunculkan berbagai masalah, salah satunya keirian ketika saya bisa merubah jadwal seenaknya, jadwal kuliah ataupun jadwal mengajar. Jadi saya membuat jadwal sendiri gitu. Dan itu pun ya mau tidak mau harus saya lakukan, karena ketika nggak saya lakukan, saya harus meninggalkan berbagai hal yang sifatnya wajib ya, kayak kuliah ya. Kalau misalnya saya nggak ambil kuliah di jam ini dan ternyata jam ini kuliah tidak ada kuliah lain, itu kan saya berarti harus meninggalkan mata kuliah tersebut kayak gitu kalau nggak ada waktu. Kemudian mungkin lompat ke pembahasan bagaimana atau seperti apa harapan saya kuliah di bahasa Inggris. Jujur aja sebenarnya saya kuliah di bahasa Inggris pun saya modal jalan aja, nekat gitu, gak ada niatan mau kuliah di bahasa Inggris. Tetapi ternyata setelah saya jalani di bahasa Inggris, ternyata memiliki banyak peluang yang menurut saya banyak menguntungkan hidup saya. Salah satunya bisa cepat bekerja itu. Jadi harapan saya itu ya pengen hidup secara normal aja, secara normal mengalir gitu ya. Karena saya pun ya sudah berserah aja kepada Yang Maha Kuasa gitu. Kalau saya ternyata dikasih ini, pasti nanti di sini ada sesuatu kayak gitu.
Dan itu ternyata memang benar, ketika saya kuliah di jurusan bahasa Inggris ternyata saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mengajar. Ya walaupun ketika saya bekerja saya belum punya sertifikat, belum punya ijazah ya, ijazah kelulusan sebagai mahasiswa ya. Ya di situ memang ada kendalanya, tapi saya menemukan hal baik seperti saya di kampus belajar suatu teori atau belajar suatu ilmu, dan ilmu tersebut bisa langsung saya praktekkan ketika saya mengajar di kelas seperti itu salah satu hal baiknya. Tapi mungkin setelah saya jalan sampai 3 tahun 3 tahun ini ya, 6 semester ini, mungkin jadi saya memiliki sedikit harapan ya, semoga apa yang saya pelajari, apa yang saya lakukan itu tidak menjadi hal-hal yang sia-sia aja gitu. Saya kuliah dapat ilmu tersebut bisa saya amalkan, bisa saya sebarkan melalui cara mengajar gitu ya. Oke lah ya, ketika saya melakukan hal tersebut ya, maksudnya ketika saya kuliah sambil bekerja terutama mengajar, itu saya juga memiliki seorang kenalan, dan itu ternyata kepala sekolah saya sendiri, namanya ya tidak perlu saya sebutkan ya. Beliau juga selagi dia menjabat sebagai kepala sekolah, beliau juga sedang mengambil kuliah S2 pasca sarjana ya. Jadi saya pun menemukan ternyata ada juga orang yang bekerja sambil kuliah, terutama bekerja sebagai guru mengajar, dan itu kepala sekolah saya sendiri loh. Itu ternyata memang permasalahannya memang sama seperti saya. Bagaimana membagi waktu, bagaimana membagi membagi tugas, bagaimana menjaga mood ketika bekerja, ketika kuliah. Karena ketika kita membawa suatu masalah ke dalam suatu pekerjaan, itu bisa membuat pekerjaan kita menjadi tidak maksimal. Tapi ini ada satu cara yang saya dapat dari beliau. Beliau itu waktu itu pernah saya tanyai, karena ternyata dia juga sama sambil kuliah, kerja sambil kuliah. Saya tanya, Bu, bagaimana cara Ibu bisa kuat mental gitu, bekerja sebagai kepala sekolah juga, sebagai guru, dan bisa sambil kuliah walaupun S2. Mungkin menurut beberapa orang S2 itu memang bisa diselingi gitu ya, waktunya juga mungkin agak longgar ketimbang yang S1 gitu ya, atau mungkin bahkan lebih padat lagi waktunya ya. Saya kurang tahu nih, tapi waktu itu beliau mengatakan seperti ini, cara beliau menjaga perasaan, cara beliau menjaga mood agar kerja bisa tetap maksimal. Beliau mengatakan seperti ini, cobalah selalu bawa perasaan bahagia ketika kamu bekerja. Beliau mengatakan seperti itu. Pernah suatu ketika beliau juga punya sebuah masalah, tapi saya tidak tahu masalahnya apa. Pokoknya dia katanya punya masalah di rumah, atau masalah ketika beliau kuliah. Itu katanya bahkan sampai membuat dia seakan-akan stres. Tapi dia tetap bisa masuk kelas, dia tetap bisa mengajar. Jadi cara yang dilakukan, bawalah perasaan senang. Jadi walaupun pikiran, walaupun hati rasanya itu pengen teriak ya, tapi cobalah untuk selalu bawa perasaan senang dengan cara mungkin tersenyum gitu. Jadi beliau sebelum masuk kelas, beliau tuh selalu bercermin sambil ya mungkin merapikan baju ataupun yang lainnya, agar ketika masuk kelas ya, itu terlihat rapi. Beliau di cermin itu memaksa dia itu untuk bersenyum, walaupun pikirannya ruwet, pikirannya banyak masalah. Cobalah selalu bawa perasaan bahagia dengan cara tersenyum, walaupun itu senyuman palsu. Karena ketika kita tersenyum ya, kita akan seperti terkesan seolah baik-baik saja gitu. Jadi ketika mengajar, kita berhadapan dengan murid-murid pun merasa
enjoy aja kayak gitu, walaupun seringkali ya tetap ketika sudah proses seperti itu pun masih tetap tidak berhasil, tapi itu selalu salah satu cara yang pernah saya coba dan ya sedikit membantu lah. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. See you next time. Oke.